Mari kita mulai pembelajaran Nikaya sesi hari ini dengan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, baiklah. Selamat datang kembali dalam studi Nikaya. Dan hari ini kita akan belajar sutta yang baru, yaitu Kutadanta Sutta. Jadi ini tiga Nikaya yang kelima, sutta kelima dari tiga Nikaya. Jadi Kutadanta Sutta ini berbicara tentang pengorbanan tanpa darah. Jadi tentang pengorbanan ya. Dan khususnya pengorbanan yang tanpa darah. Jadi Brahmana Kutadanta. Jadi ekspresi yang sama itu ditunjukkan seperti halnya Brahmana sebelumnya, seperti Sonadanda. Ya, Kutadanta, Brahmana Kutadanta ini salah satu dari Brahman pemimpin ya di sebuah desa yang bernama Kanumata. Ya. Jadi sebelumnya Sonadanda itu kepala dari suatu kota ya, dan Kutadanta itu pemimpin dari desa Kanumata. Jadi dalam ekspresi yang sama itu uh, ini juga diberikan oleh Raja Bimbisara dari Magadha ya. Dan ketika Buddha tiba di Taman Ambalatika ya di desa Kanumata, pada saat itu Kutadanta merencanakan untuk untuk melakukan pengorbanan besar. Jadi untuk harapannya itu mencoba untuk melakukan pengorbanan besar pada saat itu. Kemudian dia mengumpulkan banyak binatang untuk digunakan pengorbanan ya, dengan membunuh binatang untuk dikurbankan. Jadi pengorbanan itu dipahami sebagai pengorbanan yang berdarah ya. Dalam jumlah yang besar ya, 700 ekor sapi, kemudian ada lembu ya, kemudian sapi betina, kambing betina, domba jantan, banyak binatang yang akan dikorbankan pada saat itu ya, pada acara pengorbanannya. Tetapi pada saat itu Buddha tiba dan berdiam di Taman Ambalatika dekat desa Kanumata. Dan laporan yang sama seperti halnya Sonadanda mendengar tentang datangnya Buddha pada saat itu. Ya, jadi laporan yang baik tentang Buddha menyebar di sekitar negara tersebut. Dan kemudian dia mencoba untuk mendatangi Buddha karena dia memiliki pertanyaan. Walaupun dia ingin melakukan pengorbanan yang berdarah, sesungguhnya yang ingin dilakukannya adalah pekerjaan yang lebih besar ya daripada yang direncanakan. Jadi dia mendengar tentang pengorbanan yang lebih besar yang disebut sebagai pengorbanan rangkap 3 dengan 16 kebutuhannya atau persyaratannya. Jadi dia telah belajar bahwa Petapa Gotama memahami bagaimana cara melakukan pengorbanan itu.
Tapi untuk dirinya sendiri, dia tidak mengetahuinya. Karena pengorbanan seperti ini tidak disebutkan dalam teks mereka. Kemudian dia hanya mengetahui bahwa ada pengorbanan seperti itu dan dipahami oleh Petapa Gotama. Oleh karena itu, dia ingin bertanya tentang pengorbanan besar itu kepada Gotama. Ya. Oleh karena itu, dia ingin mendatangi Sang Buddha. Kemudian, dia mendatangi, tapi sebelum mendatangi Buddha, hal yang sama, jadi ekspresi yang sama, pengulangan dalam sutta ini seperti disebutkan di sutta yang sebelumnya, yaitu Sonadanda Sutta, dan akhirnya dia mendatangi Buddha dan duduk di satu sisi, kemudian menanyakan pertanyaannya. Dan Buddha memberikan jawaban. Jadi menjelaskan tentang pengorbanan oleh Raja Mahawijita. Nah, ini pada masa yang lalu ya. Tidak disebutkan kapan, tetapi ini waktu yang lampau. Jadi menceritakan tentang raja bernama Mahawijita. Jadi Mahawijita kaya raya, raja yang kaya raya, dan memiliki banyak kepemilikan ya, seperti emas, perak, kemudian harta benda, ya, dan juga berbagai kebutuhan. Jadi dia bisa menikmati kehidupannya, artinya sebagai raja dalam kehidupannya saat itu. Jadi dia memiliki cerita yang penuh dengan harta benda. Ya. Tapi kemudian dia tidak bisa merasa puas hanya menikmati kenikmatan saat itu. Dia berpikir tentang pengorbanan yang besar untuk manfaat dan kebahagiaan dalam waktu yang lama, ya, dan merujuk kepada kehidupan yang akan datang. Jadi dia berpikir bahwa sebagai manusia, saya adalah seorang raja yang hebat dan raja yang kaya, ya, memiliki kekuatan untuk mengendalikan area yang luas, ya, daerah yang luas. Tetapi saya masih ingin melakukan pengorbanan besar untuk kebahagiaan dan manfaat yang jangka panjang. Jadi ini refleksi yang muncul pada dirinya, ya. Ketika saya memiliki kehidupan yang baik di kehidupan saat ini, bagaimana cara saya menjaga kebahagiaan dan manfaat di kehidupan saat ini dan memikirkan tentang kehidupan yang akan datang, ya. Jadi beberapa orang mungkin tidak memiliki tentang kehidupan saat ini, ya, masih menanyakan. Jadi ketika kita tidak mempercayai adanya kehidupan yang akan datang, ya, disitulah ya, beberapa orang tidak mempercayainya. Ya, jadi beberapa orang mengatakan tidak ada bukti tentang kehidupan yang akan datang. Ya, jika demikian, kita bisa menanyakan jika tidak ada bukti atau penolakan tentang kehidupan yang akan datang, ya, jika ada kehidupan yang akan datang, maka kita mengatur dalam kehidupan saat ini, ya. Jadi jika tidak, itu kita akan kehilangan manfaat dan kebahagiaan yang untuk jangka panjang, termasuk kehidupan saat ini. Oleh karena itu, sebagai seorang yang bijaksana, raja ini memiliki pemikiran, saat ini saya dalam keadaan baik sebagai manusia, ya. Oleh karena itu, saya harus memikirkan manfaat yang lebih untuk jangka panjang di kehidupan yang akan datang, ya. Jadi seperti itu pemikirannya. Jadi Raja Mahawijita itu mendiskusikan pemikirannya kepada pendeta Brahmana, ya, Purohita. Jadi Brahmana itu seorang yang terpelajar, ya, orang-orang yang terpelajar sehingga mereka bisa memimpin negaranya sesuai dengan peraturan dan memberikan nasihat kepada raja. Jadi raja menunjuk satu posisi yaitu Purohita, ya, itu artinya pendeta Brahmana, ya. Dia
dianggap sebagai seorang penasehat kerajaan. Ya. Kemudian dia bertanya tentang instruksi juga untuk melakukan pengorbanan besar. Ya, bagaimana melakukan pengorbanan besar itu. Kemudian Purohita jadi penasehat Brahmana, ya, memberikan instruksi pengorbanan agung atau pengorbanan besar yang diberkahi dengan 16 alasan. Jadi pengorbanan berhasil dalam 3 cara. Ya. Jadi pengorbanan seperti itu bisa dipandang sebagai pengorbanan yang bermanfaat atau bisa mendatangkan manfaat yang besar kepada yang melakukan pengorbanan itu. Ini adalah bagaimana Purohita menginstruksikan raja tentang pengorbanan seperti apa yang harus dilakukan. Berbeda dengan yang diatur oleh Kutadanta. Ya. Jadi sebelum memberikan instruksinya tentang pengorbanan agung kepada raja, Purohita, pendeta Brahmana, ya, penasehat raja, dia menjelaskan tentang situasi apakah ini cocok atau tidak. Ya, jadi terkadang kita perlu menunggu untuk waktu yang tepat, ya, atau menyiapkan ya, persiapan awal untuk bisa melakukan pengorbanan dengan cara yang layak. Ya. Nah, pada saat itu kerajaan pada saat itu dilanda pencuri, ya, dikelilingi pencuri. Jadi banyak pencuri, perampok. Jadi kota-kota dan desa-desa itu banyak yang dihancurkan. Ya. Jadi keadaan saat itu tidak aman dan pedesaan juga dipenuhi oleh para perampok. Jadi walaupun raja berpikir bahwa raja saya dalam keadaan yang baik, ya, dan sesuai dengan sebagaimana mestinya, tapi sebenarnya tidak. Ya. Oleh karena itulah pendeta Brahmana mengingatkan raja, Anda harus memikirkan tentang negara dulu. Ya. Jadi kita bisa belajar menjadi seorang penasehat harus bijak dan juga cukup berani untuk memberikan pernyataan yang benar. Dan sekarang pendeta Brahmana itu menjelaskan situasi yang sesungguhnya dari negara pada saat itu sehingga raja akan bisa mengetahui keadaannya. Ya. Jadi bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah pencurian tersebut. Ya. Menyadari bahwa negaranya tidak aman dan tidak dalam pengaturan yang baik, ya, jika raja mencoba untuk menaikkan pajak di area tersebut, ya, di area yang tidak stabil dan tidak damai, ya, saya akan menaikkan pajak, mengambil pajak yang lebih tinggi dari daerah tersebut untuk menyakiti. Jadi pajak itu senjata dari para pemerintah pada saat itu, ya, untuk menekan orang-orang yang ada di daerah tersebut dengan menaikkan pajak, ya. Dan orang-orang pada saat menderita mereka akan menjadi tenang. Terkadang mereka menggunakan cara itu, tapi itu cara yang berbahaya dan bukan cara yang tepat untuk memerintah kerajaan. Jika dia menaikkan jumlah pajak pada saat itu, apa yang bisa terjadi? Ya, bisa jadi itu cara yang salah. Ya, jadi dinasihati oleh Brahmana karena raja mungkin bisa berpikir, ya, saya akan menghancurkan seperti wabah perampok, ya. Jadi banyak perampok pada saat itu dengan menaikkan pajak. Saya akan bisa membuat damai dengan mereka. Dan saya juga bisa mengeksekusi atau memenjarakan para perampok tersebut, ya, atau dengan penyitaan.
ya, ancaman, dan juga pembuangan. Ini cara yang berbahaya. Ya. Jadi di awal ini akan membahayakan para perampok ataupun kriminal. Ya. Tapi kemudian mungkin raja bisa menangkap beberapa dari orang tersebut, ya, mau dipenjarakan atau dieksekusi, tetapi mereka yang selamat, yang tidak tertangkap, mereka akan bisa berkumpul dan mengatur untuk melawan balik kepada raja. Ya, minimal mereka bisa menyakiti daerah tersebut, ya, sebagai pembalasan. Oleh karena itulah Brahmana tidak merekomendasikan cara yang berbahaya ini. Kemudian dia memberikan nasihat cara emas, ya, untuk bagaimana cara mengatasi negeri tersebut, ya, yang bisa menghancurkan sepenuhnya wabah dari perampokan tersebut. Jadi dia memberikan nasihat untuk memberi, jadi memberi seperti apa namanya itu, gabah, ya. Jadi beberapa yang pekerjaannya bertani ataupun beternak, ya, beternak binatang seperti itu. Jadi perlu memberikan mereka itu bibit dan juga apa namanya, binatang untuk diternak, ya, pelihara, ya. Dan bagi mereka yang pekerjaannya berdagang, maka harus didukung dengan memberikan modal kepada mereka. Dan kepada mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, maka harus memperhatikan gaji atau upah bagi mereka, upah yang layak untuk mereka. Ini adalah cara yang benar untuk bagaimana cara mengatur sebuah negeri, ya. Dengan melakukan seperti itu, maka orang-orang akan bisa fokus dengan pekerjaannya masing-masing dan akan berusaha lebih keras dalam pekerjaannya. Oleh karena itulah tidak akan merugikan atau membahayakan kerajaan. Jadi dari suta ini kita bisa belajar bagaimana suatu negara bisa dijaga dalam posisi yang baik, ya. Ini teks kuno yang menyebutkannya, ya. Jadi kebanyakan pemerintah menaikkan pajak, kemudian memenjarakan. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Tapi dalam teks ini Petapa Brahmana menasehati dan hanya cara yang emas saja, bukan cara yang berbahaya. Dan kemudian setelah pengaturan, raja mengikuti, ya. Jadi pendapatan, ya, dijelaskan oleh Brahmana, ya. Jadi jika diikuti bisa menegakkan kembali kedamaian di negeri tersebut. Ya, jika mengikuti cara yang emas, maka pendapatan yang akan juga menjadi semakin besar, ya, karena negara akan berkembang dan mendapatkan pajak lagi, ya. Dan negeri tersebut juga akan menjadi damai, tidak diganggu oleh pencuri. Kemudian jika negara berada dalam posisi yang lebih baik, maka pencuri tidak perlu melakukan pekerjaannya sebagai pencuri atau perampok, ya. Mereka bisa bekerja dengan cara yang layak. Dan rakyatnya, orang-orangnya di negara tersebut juga akan menjadi bahagia, ya. Dengan anak-anak mereka, tinggal di rumah-rumah mereka, ya, di rumah-rumah terbuka seperti itu. Jadi kebahagiaan dan keamanan bisa ditegakkan kembali. Ya, jadi untuk membuat negara yang bahagia harus mengikuti cara yang emas. Ya, jadi dinasihati seperti itu dan raja menerimanya. Kemudian dia mengikuti apapun yang dinasihati oleh Petapa Brahmana. Dan dia bisa mengembalikan negaranya dalam keadaan damai. Ya, setelah itu dia kembali kepada pemikiran pengorbanan. Ya. Sekarang saya mengikuti Petapa Brahmana, nasihatnya, ya, negara saya sekarang sudah baik, berada dalam posisi yang sebaiknya, ya. Nah, sekarang saya
masih ingin melakukan pengorbanan untuk manfaat dan kebahagiaan jangka panjang. Ya. Di sini kita bisa melihat waktu yang tepat untuk pengaturan, ya. Jadi untuk manfaat di masa yang akan datang. Jadi tanpa keadaan yang baik dalam masa saat ini, jika kita memikirkan tentang masa depan, maka salah. Ya, jadi harus memikirkan tentang masa sekarang dulu untuk menjadi stabil, ya, kemudian menenangkan masa saat ini, kemudian baru bisa berpikir tentang kebahagiaan yang akan datang, ya, yang lebih jauh lagi. Ya, kemudian Petapa Brahmana menginstruksikan beberapa hal untuk dilakukan dalam pengorbanan agung. Ya, jadi di dalam sesi ini ada 4 kelompok yang menyetujui. Ya. Kemudian ada 8 hal dari raja, mungkin 8 kualitas dari raja, ya kita bisa katakan. Kemudian 4 hal dari Brahmana sebagai guru, instruktor, ataupun uh, uh, untuk qualified ya sebagai seorang Brahmana. Ya. Kemudian di sini raja itu adalah donaturnya atau pemilik dari pengorbanan tersebut. Ya, jadi tuan rumah dari perayaan itu. Ya, Brahmana itu instrukturnya. Ya. Jadi orang-orang ini memiliki kualitas tertentu. Ya. Jadi jika ingin melakukan pengorbanan apapun, upacara pengorbanan apapun ya, aktivitas apapun, kita bisa menilai diri saya apakah saya qualified atau tidak untuk bisa mengatur dengan baik. Ya. Kemudian ada 3 cara dan juga 10 kondisi atau syarat bagi penerima. Ini yang akan kita pelajari di sini. Jadi yang pertama, 4 kelompok yang menyetujui, ya, Cetuk Parikkara. Ini adalah 4 kelompok orang yang mengelilingi, ya, berada di sekitar itu ya, mengelilingi raja. Jadi Khattiya dari kota dan desa ya. Ini kita bisa katakan maharaja dari area tersebut ya. Kemudian penasehat ya, penasehat negara ya. Kemudian para brahmana yang paling berpengaruh di kerajaan tersebut dan perumah tangga yang kaya. Jadi mereka memiliki kepemilikan di daerah tersebut ya. Oleh karena itulah mereka dipandang sebagai kelompok yang penting, kasta yang penting di situ ya. Jadi di sini empat orang di sini itu untuk memberikan sokongannya ya, dukungannya kepada upacara pengorbanan tadi. Jadi pendeta menasehati raja, Anda harus memberitahu mereka tentang keinginanmu melakukan pengorbanan. Anda seharusnya mengundang mereka, ya, 4 kelompok itu seharusnya diundang untuk diberitahu tentang gagasan pengorbanannya. Dan setelah itu raja menyetujui dan melakukan hal tersebut. Ya, menginformasikan kepada mereka, raja ingin melakukan pengorbanan seperti ini. Ya. Kemudian Brahmana melakukan, ya ini waktunya memulai ya, karena sudah mendapatkan persetujuan dari keempat kelompok tersebut, maka bisa dimulai pengorbanannya. Ya, ketika mereka menolak, maka harus melakukan negosiasi. Ya, tapi dengan persetujuan dari 4 kelompok tersebut, itu bisa menjadi perlengkapan, ya, atau tentang perlindungan dari upacara pengorbanan itu. Karena tanpa persetujuan dari 4 kelompok tersebut, jika raja memutuskan untuk melakukan pengorbanan, ya, maka akan banyak penolakan dan masalah di masa yang akan datang. Ya, oleh karena itulah Petapa Brahmana menasehati untuk meminta persetujuan pertama
Kemudian memikirkan tentang kualitas dari raja untuk bisa melakukan tugas pengorbanan tersebut. Ada 8 kualitas, ya. Jadi ini kita temukan juga di suta-suta sebelumnya, ya. Misalnya di Sonadanda Sutta itu menyebutkan tentang kualitas ini sebagai kualitas dari Buddha maupun kualitas dari Brahmana. Jadi di sini terlahir dengan baik, ya. Artinya jadi dalam kasta Khattiya, ya, dari kelahiran di kasta Khattiya, dan kasta Brahmana itu kasta yang berbeda. Jadi jika seseorang memiliki kelahiran seperti ini, ya, selama 7 generasi, 7 keturunan, maka dia adalah darah murni, ya, dalam kasta tertentu. Ya, jadi dia terlahir dengan baik di kasta Khattiya, kemudian tampan, kaya, ya, dan kuat, ya, memiliki pasukan bercabang 4 yang setia, ya. Jadi berbagai pasukan, ya, pasukan berkuda, bersenjata seperti itu ada 4 cabang tentara, ya, memiliki kekuatan militer di negaranya sendiri, ya. Dan juga reputasinya terhadap musuh-musuhnya, ya, karena dia cukup kuat untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian dia juga seorang pemberi dan tuan rumah yang setia, ya. Jadi tanpa diskriminasi dia mencoba untuk berdana, ya, kebutuhan kepada petapa, brahmana maupun orang lain yang membutuhkan, ya, dan dipandang sebagai namanya itu seperti kebaikan, ya, karena banyak melakukan dana, ya, kepada orang-orang. Nah, ini nasihat dari petapa untuk menyokong negaranya, ya. Kemudian dia juga sangat terpelajar. Jadi sebagai seorang raja harus memenuhi tanggung jawabnya dan sudah mempelajari apa yang harus dilakukannya. Kemudian nomor 7, dia mengetahui bahwa ini adalah orang yang bijak, ya. Jadi maksudnya apa? Beberapa orang walaupun mereka telah mempelajari apa yang harus dilakukannya secara teori, tapi dirinya sendiri mungkin tidak cukup kompeten untuk mengatakan inilah artinya, ya. Kemudian yang terakhir, dia cukup bijak, ya, untuk menyatakan dirinya sebagai cendekiawan, ya, berprestasi, bijaksana, kompeten, melihat keuntungan di masa lalu, masa depan, masa kini, ya. Jadi dia memiliki keuntungan di masa saat ini, masa sekarang, dan mengikuti nasihat dari petapa Brahmana, dan dia bisa memerintah negaranya dengan cara yang benar. Dan juga dia bisa mempertimbangkan manfaat dalam jangka panjang. Jadi ini adalah 8 kualitas yang dimiliki oleh Raja Mahawijita. Dan karena Raja memiliki 8 kualitas ini, ya, dia siap untuk melakukan pengorbanan tersebut. Ya, jadi ini bisa disebut juga sebagai salah satu perlengkapan untuk melakukan pengorbanan, untuk keberhasilan dari pengorbanan. Jadi kita sudah mendapatkan 4 kelompok dan juga kualitas dari raja, dan berikutnya ada 4 kualitas dari pendeta Brahmana. Ya, jadi sebagai instruktur atau yang mengatur acara pengorbanan tersebut, Brahmana juga harus terlahir dengan baik di kasta Brahmana. Dan dia juga harus sebagai seorang sarjana, ya, itu berpengalaman dalam mantra-mantra. Jadi sebagai seorang terpelajar Brahmana dan Raja itu berbeda, ya, dalam posisinya masing-masing. Dan ia juga bermoral, ya, seorang Brahmana yang bermoral, dia sudah terpelajar juga, ya. Jadi dia bisa
cukup bijak ya dalam melakukan pengorbanan tersebut ya. Dia sudah dan juga menjadi seorang Brahmana yang bijak dan raja yang bijak itu teks yang berbeda ya. Dan oleh karena itu dia bisa melakukan pengorbanan tersebut ya. Setelah itu, jadi masing-masing memiliki kualitasnya ya. Kemudian setelah itu ada tiga mode untuk melakukan pengorbanan tersebut. Jadi Brahmana mengingatkan raja. Jadi pada saat pengorbanan, raja harus menghabiskan uangnya ya, emas ataupun banyak kepemilikan harus digunakan. Jadi harus mengingat bahwa tentang kekayaanmu digunakan dalam pengorbanan, tidak boleh merasa menyesal ya, kehilangan banyak kekayaan. Ya, jadi pada saat itu Anda memberikan pengorbanan. Ya, oleh karena itu kepemilikan itu akan digunakan. Pada saat itu, jika kamu memikirkan, oh kekayaan saya hilang, itu tidak akan membuat secara mental pengorbanan itu tidak akan berhasil. Oleh karena itulah tidak boleh memiliki penyesalan seperti itu. Ya, jadi sebelum pengorbanan dimulai tidak boleh menyesal bahwa saya akan kehilangan banyak kekayaan. Ya, jadi karena pengorbanan itu akan menggunakan banyak kekayaan, oleh karena itu tidak boleh memiliki penyesalan. Ya. Dan pada saat melakukan pengorbanan, kemudian memperhatikan kekayaan tersebut, saya akan kehilangan banyak kekayaan, atau setelah melakukan pengorbanan, saya tidak bisa mendapatkan pendapatan dengan melakukan pengorbanan seperti ini. Ya. Nah, kemudian tidak boleh memiliki penyesalan ya dalam 3 periode waktu ya, sebelum, selama, dan sesudah ya. Jadi tidak boleh menyesali kehilangan kekayaannya. Jadi ini menyebutkan tentang supaya kegiatan itu berdana itu sukses ya, berhasil, maka seseorang harus berpikir saya akan melakukan derma ya, dana untuk manfaat diri saya sendiri dan orang lain ya. Dan pada saat melakukan juga demikian, setelah melakukan juga demikian. Kita harus merasa berbahagia terhadap hal tersebut, tidak boleh menyesal. Jadi hal yang sama di sini juga begitu. Brahmana mengingatkan kepada raja tidak boleh menyesali kehilangan kekayaan. Ya, karena raja ingin melakukan pengorbanan itu. Oleh karena itulah harus memakai uang, ya, harus memakai kekayaannya. Jadi berapa orang ingin mengadakan pesta seperti itu, ya, tetapi tidak bisa menjaga untuk tidak merasa menyesal karena sudah menghabiskan banyak uang. Ya. Jadi dengan 3 mode itu. Kemudian berikutnya adalah keraguan atau kegelisahan masih mungkin ya pada saat pengorbanan itu. Jadi pengorbanan ini hubungannya dengan derma ya. Jadi bukan seperti Kuta Danta inginkan ya, hanya melakukan pembunuhan seperti itu. Tapi di sini yang ingin dipersembahkan itu adalah pengorbanan dengan derma ya, dengan berdana. Ya, oleh karena itulah Petapa Brahmana menjelaskan bahwa jadi kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadi pada saat melakukan pengorbanan. Ya, jadi ada keraguan, kegelisahan di batin raja. Jika seseorang menerima derma Anda, pengorbanan Anda dalam perayaan itu, maka beberapa orang yang mungkin pernah membunuh dan beberapa orang mungkin juga menghindari pembunuhan makhluk hidup. Artinya akan ada orang yang bermoral dan orang yang jahat. Jadi kemungkinan dua sisi orang itu bisa datang untuk mengikuti pengorbanan.
Nah, jika demikian apa yang harus dilakukan? Jika kamu memperhatikan orang-orang yang melakukan pembunuhan, ya, biarkan mereka pergi. Jadi artinya hanya biarkan mereka berpartisipasi, jangan terlalu memperhatikan mereka terlalu besar, ya. Dan karena tidak hanya orang seperti itu yang datang, karena beberapa orang yang datang itu yang menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi penerjemahannya langsung di sini, ya. Sesungguhnya petapa Brahmana ingin memberikan instruksi, ya. Oleh karena itu kita bisa memahaminya, ya. Jadi pengorbananmu itu akan bisa berhasil jika diarahkan kepada eh, mereka yang menghindari pembunuhan, artinya orang yang bermoral, ya. Jadi usahakan untuk melakukan pengorbanan kepada mereka. Walaupun ada yang datang itu orang yang tidak bermoral dan menerima derma Anda sebagai penerima, tidak perlu diperhatikan, ya, tidak perlu memperhatikan mereka. Dan kemudian jika Anda berderma kepada orang yang bermoral, fokuslah pada kelompok orang tersebut, ya. Jadi walaupun penerima itu bisa dari dua sisi, yang bermoral maupun tidak bermoral. Jadi ini juga dilanjutkan dengan 10 tindakan tidak bermoral, ya, yang menjadi penerima. Jadi biasanya kalau donatur tahu penerimanya itu, ya, jadi penerima dari dananya itu bermoral, ya, banyak kualitas-kualitasnya itu, dia akan merasa puas, ya, dia bisa merasa bahagia. Tapi dia mengetahui bahwa dana saya diterima oleh orang-orang yang berlawanan. Wah, saya tidak suka karena dia tidak bermoral, ya. Dia bukan orang yang agung, ya, seperti itu. Eh, yang dianggap orang besar oleh orang lain. Mungkin dia tidak merasa bahagia, ya, dan bisa menghasilkan penyesalan. Ya, jadi sebenarnya tindakan berdana seperti itu harus dilakukan dengan batin yang murni. Ya, jadi berpikir tentang kebutuhan dari penerima. Apapun yang mereka butuhkan, saya akan berdana, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini adalah sikap yang pertama. Nah, setelah itu kemudian memikirkan tentang hasil yang lebih baik atau yang lebih bermanfaat, ya. Jadi penerima dari dana tersebut itu adalah orang yang bermoral, ya. Tapi jika kita sebagai tuan rumah atau donaturnya, kita mengetahui ada instruksi seperti ini dan juga tindakan yang tepat seperti ini, sebelum melakukan donasi ataupun dana apapun, kita mengetahui tentang penerima yang berada dalam memiliki kebutuhan, ya. Jadi kita bisa menentukan sebelum melakukan dana, dan setelah itu baru kita bisa melakukan dana. Dan pada saat kita melakukan dana tersebut, ya, pada saat itu jika orang menerima dan mengetahui bahwa beberapa orang baik, beberapa orang tidak baik, ya. Jadi Anda tidak boleh membiarkan penerima seperti itu menghancurkan batin kita pada saat melaksanakan dana. Nah, jadi walaupun beberapa dari mereka tidak bermoral, saya hanya memperhatikan pada orang-orang yang bermoral, ya, yang menghindari pembunuhan seperti itu, dan seorang akan bisa bersukacita karena tindakan berdana tersebut, ya, karena berdana pada orang yang bermoral yang menghindari pembunuhan, ya. Jadi di sini sesungguhnya eh, hati kita, ya, itu eh, pendeta itu merujuk kepada hati dari raja, ya, supaya tenang, menjadi tenang hatinya, ya. Jadi dalam keadaan tenang. Jika kamu memperhatikan
orang-orang yang bermoral akan mendatangkan kedamaian di hati. Seperti itu ya. Nah, jadi dalam kasus ini, walaupun beberapa orang bermoral, tidak bermoral, jadi perhatikan hanya kepada yang bermoral dan menjaga batin kita dalam keadaan yang sebenarnya, sepatutnya. Ya. Sehingga keinginan untuk melakukan pengorbanan, kita merujuk kepada mereka yang bermoral dan bersukacita karenanya, dan batin kita juga akan bisa menjadi damai dengan uh, tindakan ataupun sikap yang benar seperti ini. Ya, kemudian dia melanjutkan berbicara tentang beberapa orang yang melakukan pencurian, jadi mengambil yang tidak diberikan atau mencuri seperti itu. Jadi ada dua sisi ya, baik buruk dia bisa datang untuk menerima pengorbanan, dan beberapa orang itu berbuat zina, ya, berzina. Beberapa orang menghindari perzinahan. Jadi tiga ini itu adalah tindakan yang salah melalui tubuh jasmani. Dalam Buddhisme kita membagi menjadi tiga kelompok, ya, tindakan jasmani, tindakan lisan, dan tindakan batin. Ya, jadi yang pertama itu adalah perbuatan tidak bermoral atau jahat yang dilakukan melalui tubuh jasmani. Ya, jadi perbuatan jasmani. Jadi membunuh, mencuri, dan perzinahan. Jadi penerima bisa dari kedua sisi, ya, yang melakukan dan yang menghindari. Ya. Kemudian keempat yang lainnya, nomor 4 sampai nomor 7, itu perbuatan lisan. Ya, jadi berapa orang berbohong, ada yang menghindari kebohongan, beberapa orang itu apa namanya itu seperti fitnah, ya, kemudian berkata kasar, eh, kemudian bergosip, ya, atau berkata-kata yang kosong, ya. Kita bisa mendengar cara mereka berbicara, tetapi perhatikanlah kepada mereka yang menghindari ucapan yang salah. Ya. Jadi tubuh jasmani maupun lisan. Ada 4 perbuatan melalui lisan. Ya. Dan 3 yang terakhir adalah perbuatan secara batin. Ya. Jadi yang tamak, ya, ada yang seorang yang tamak itu melekat kepada orang itu lebih besar daripada yang lain. Ya, ingin mendapatkan lebih banyak daripada yang lain. Ada orang yang tidak tamak, dan beberapa orang memiliki niat yang jahat, yang kuat, ya. Jadi untuk menghancurkan, ya. Jadi selalu siap untuk melakukan tindakan salah apapun, dalam batinnya kemarahannya sangat besar. Dan beberapa orang tidak memiliki kemarahan seperti itu. Beberapa orang memiliki pandangan salah, dan beberapa penerima juga memiliki pandangan benar. Ya, jadi tidak masalah itu penerima yang diundang apapun untuk menerima dana, ya, bisa datang yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, kamu tidak bisa menghalangi hanya orang yang baik ya yang datang, orang yang tidak baik untuk tidak datang. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi cukup untuk menerima situasi sebenarnya dan melakukan pengorbanan. Jadi kita bisa mengarahkan batin kita hanya fokus kepada mereka yang bermoral, dan coba untuk membuat pengorbanan ini menjadi berhasil dengan orang-orang yang bermoral, dan mencoba untuk bersukacita terhadap perbuatan tersebut dan menjaga batin ini tetap damai. Ya. Jadi pada saat melakukan pengorbanan tersebut. Jadi pengorbanan seperti ini bisa dilihat sebagai pengorbanan yang bermanfaat. Ya. Jika tidak demikian, tidak bisa menjaga batinnya seperti itu, maka penyesalan bisa datang. Jadi apa yang terjadi? Nanti kita akan belajar tentang teori dari Kama, ya, dalam sutta ini. Dalam kasus ini, Sayadaw akan sedikit memberikan pengantar tentang Kama, ya.
Jadi di sini dalam instruksinya, dalam proses pengorbanan itu yang akan mereka lakukan, itu adalah perbuatan baik, ya, perbuatan bermoral. Dan itu akan bisa menghasilkan di masa yang akan datang hasil yang baik. Tetapi di cara yang berlawanan, kalau dia ada penyesalan atau tidak puas dengan penerimanya, atau dia melakukan sesuatu yang salah kepada penerimanya, ini bisa dipandang sebagai tindakan yang buruk, ya, atau karma yang buruk. Jadi tindakan baik menghasilkan hasil yang baik, tindakan buruk akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Jadi dalam kasus ini, jika raja tidak bisa menjaga batinnya, ya, tidak bisa menjaga batinnya pada saat melakukan pengorbanan seperti itu, apa yang akan terjadi adalah itu ada karma yang bercampuran. Ya. Jadi dia melakukan tindakan yang bermoral. Jadi dengan cara melakukan pengorbanan itu perbuatan baik, ya, melakukan donasi itu perbuatan baik, tetapi jika dia melakukan penyesalan atau melakukan tindakan buruk kepada orang-orang yang tidak bermoral, ya, walaupun mereka tidak bermoral, ini tidak bisa menjadi alasan kita untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. Ya. Jadi tindakan buruk tetaplah tindakan buruk. Ya, oleh karena itulah, jika dia melakukan tindakan buruk apapun, ya, ataupun karma buruk apapun, karma tidak bermoral apapun kepada mereka yang tidak bermoral, yang melakukan pembunuhan dan lain-lain, maka akan ada karma bercampuran pada masa itu, ya, di suatu tindakan itu, ya. Jadi kadang ada perbuatan baik, kadang ada perbuatan buruk. Jadi karma bercampur seperti ini, ya, perbuatan campuran. Ya. Jadi momen-momen pada batin kita itu berpindah-pindah dari batin baik, batin buruk ke batin baik, dan karma juga dikatakan sebagai karma bercampur. Nah, jadi karma campuran seperti itu akan menghasilkan hasil yang bercampur juga. Jadi ketika raja menerima hasil dari pengorbanan itu, dia tidak bisa sepenuhnya menikmati hasilnya. Karena hasil yang buruk juga akan datang bersama dengan hasil yang baik. Jadi ini hal baik untuk kita ketahui. Ya. Jadi banyak guru-guru senior kita menasihati untuk memastikan ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, jadi atau karma baik, ya, untuk manfaat kita di masa yang akan datang, kita harus memastikan batin kita itu murni sepenuhnya, ya, dan menjaga posisi yang sepatutnya. Jadi di sini Petapa Brahmana memastikan kepada raja. Jadi aspek yang sebelumnya itu penting untuk keberhasilan pengorbanan, ya. Jadi ini adalah persyaratan dari negeri itu, ya. Keadaan negeri tersebut, kemudian kelompok-kelompok tertentu, jika mereka tidak menyetujui tindakan itu, ketika di waktu yang berikutnya mereka mengkritik, raja bisa kehilangan dukungannya. Ya. Oleh karena itulah ini bisa menjadi pelindung dari pengorbanan itu. Dan di waktu yang akan datang, mereka akan melakukan pengorbanan, ya, dikelilingi area tersebut, ya. Jadi tempat dilakukan pengorbanan. Kemudian berikutnya adalah 8 kualitas. Jadi untuk melakukan pengorbanan, bahkan jika salah satu kualitas, ya, dia masih bisa melakukan, hasilnya mungkin tidak berubah, ya. Dan kualitas dari Brahmana dan 3 mode untuk melakukannya, ya. Jadi ini penting untuk
bagaimana menjaga batin kita pada saat melakukan derma atau dana. Ya, jadi dari suta ini kita belajar bagaimana cara melakukan pengorbanan ataupun derma itu supaya berhasil. Ya, jadi dengan cara seperti itu bisa dipertahankan dalam keadaan batin yang baik, tidak membiarkan adanya kama tidak baik muncul di antaranya. Ya, jadi jika ada kama buruk muncul di tengah-tengahnya, maka akan bercampur. Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang baik, karena pada saat kama buruk menghasilkan hasilnya, itu juga akan bisa bercampur. Ya, jadi oleh karena itulah di sini hubungannya dengan kehilangan kekayaannya. Karena kita ingin melakukan pengorbanan, pasti menggunakan harta kita. Ya. Oleh karena itulah, kita harus memperhatikan sisi yang lainnya. Ya. Jadi tidak memperhatikan pada kehilangan kekayaan kita. Jadi di saat yang sama, kita menghabiskan kekayaan kita untuk melakukan suatu pengorbanan atau dana. Ya. Jadi proses pengaturan dana itu juga itu menggunakan kekayaan kita juga. Ya. Jadi kita sudah mengatur ini itu untuk siap melakukan pengorbanan. Kalau yang kita perhatikan adalah kekayaan kita, batin bisa menjadi menyesal. Ya. Jadi kalau yang kita pikirkan adalah berapa orang yang akan bermanfaat untuk pengorbanan ini, kita bisa jadi bahagia. Dan pada saat melakukan pengorbanan juga, jika kita memperhatikan hilangnya harta saat melakukan pengorbanan ini, sangat mudah untuk merasa menyesal. Tapi jika kita memperhatikan di sisi penerimanya, mereka mendapatkan yang mereka butuhkan, kita bisa bahagia dan menjaga batin kita. Ya, dan setelah proses pengorbanan itu juga selesai, jika kita mengetahui bahwa bagaimana penerima itu bahagia dengan donasi yang kita lakukan, kita bisa menjadi bahagia, kita bisa menjaga kebahagiaan kita. Ya, tapi kalau kita memikirkan tentang seberapa banyak uang yang sudah habis, ini bisa menuntun pada penyesalan. Kemudian tentang 10 kondisi ini kita bisa temukan hubungannya dengan bagaimana melakukan pengorbanan itu. Tidak bisa mengharapkan hanya yang baik saja yang datang. Ya. Jadi kedua sisi mungkin bisa datang. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga batin kita dalam posisi yang benar. Ya, jadi untuk selalu berada dalam keadaan yang bermoral, keadaan yang baik, sehingga akan bisa menghasilkan manfaat yang baik di waktu yang akan datang. Ya, jadi dengan membiarkan raja, dengan memberitahukan raja tentang 10 kondisi ini, betapa Brahmana memastikan untuk menghilangkan keraguan raja dengan 10 kondisi ini. Ya. Jadi raja mungkin sebelumnya mengharapkan hanya yang baik yang datang, ya, tapi sekarang dia tahu bagaimana cara mengatur batinnya. Itu lebih penting. Jadi untuk sesi ini kita hentikan di sini. Kita bisa lanjutkan diskusinya. Ya. Jadi ini adalah hal yang berbeda. Ya. Di sesi berikutnya kita akan belajar tentang instruksi dari Buddha dan pertanyaan dari Brahmana. Ya, yang mana yang lebih baik untuk melakukan pengorbanan. Ya. Dan secara bertahap Buddha akan menuntunnya pada praktek. Ya. Jadi menggunakan di dalam sila kanda waga ini, ya. Jadi pertama hubungannya dengan ketika Buddha muncul di dunia ini, ya. Kemudian tentang Dhamma dan pengikutnya, ya. Jadi dia mengikuti praktek dari 3 latihan, ya, moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Ya, jadi kita hari ini belajar tentang pengorbanan. Terima kasih atas perhatiannya.